Halo, sebelumnya apa sih periode prenatal itu? Periode atau masa prenatal juga dikenal sebagai masa dalam rahim seorang ibu, yaitu 9 bulan pertama atau 280 hari perkembangan manusia. Dimulai pada saat pembuahan atau saat sel telur wanita dibuahi oleh sel sperma pria dan berakhir pada saat kelahiran. Meskipun ini adalah fase perkembangan manusia yang paling singkat, pertumbuhan seseorang dikatakan sangat pesat sepanjang fase ini. Menurut psikologi perkembangan, penyatuan sel sperma dan sel telur menandai awal kehidupan manusia. Walaupun relatif singkat, masa prenatal mempunyai 6 ciri penting yaitu yang digambarkan. Yang pertama, ciri-ciri fisik dan psikologis yang membentuk atribut intrinsik dapat dan mungkin dipengaruhi oleh keadaan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan sebelum atau sesudah kelahiran. Yang kedua, meskipun kondisi tubuh ibu yang buruk mempengaruhi pola perkembangan, kondisi tubuh ibu yang baik mendorong perkembangan, ciri-ciri intrinsik. Yang ketiga, identitas gender terbentuk selama pembuahan dan tubuh ibu tidak akan berpengaruh. Yang keempat, dalam 9 bulan menjelang kelahiran, manusia berkembang menjadi makhluk halus, panjang 20 inci dan berat 7 pon. Dia berkembang sangat cepat sehingga berat badannya meningkat 11 juta kali lipat. Setelah itu, yang kelima, ada banyak risiko psikologis dan fisik selama kehamilan yang dirasakan oleh seorang ibu. Dan yang terakhir, masa ini merupakan masa di mana orang-orang membentuk sikap pada diri individu yang baru diciptakan. Baik, selanjutnya yaitu periode perkembangan prenatal. Pada periode ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fase zigot, yang kedua ada periode embrio, dan yang ketiga ada fase janin atau fetus. Pada fase zigot berlangsung sekitar 10 hari sejak pembuahan hingga akhir minggu kedua. Zigot dengan 23 kromosom yang dihasilkan dari peleburan inti sperma dengan sel telur dikenal dengan sel telur yang telah dibuahi. Yang kedua yaitu ada periode embrio, diukur dalam bulan dari akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Sistem saraf berkembang pesat pada fase ini dan kepala lebih besar daripada bagian tubuh lainnya. Artinya integritas sistem saraf bergantung pada 8 minggu pertama kehamilan. Yang ketiga ada fase janin, dengan lahir periode waktu ini dimulainya. Selanjutnya yaitu tugas dalam perkembangan masa bayi. Dalam perkembangan masa bayi pun dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada tahap sensomonitor atau 2 tahun pertama kehidupan. Kontribusi terbesarnya adalah perkembangan konsep, keteguhan objek, dan peralihan dari refleks ke perilaku yang diajarkan pada tujuannya. Yang kedua yaitu usia 2 hingga 7 tahun atau tahap praoperasi. Pada tahap ini, prestasi terbesarnya adalah kemampuan untuk mengekspresikan hal-hal di dunia nyata dengan menggunakan simbol-simbol yang tidak biasa. Yang ketiga yaitu khususnya antara usia 7 dan 11 tahun atau tahap operasi konkret. Pencapaian kuncinya adalah peningkatan kemampuan berpikir logistik. Kemampuan untuk beroperasi secara terbaik adalah salah satu fitur baru. Penyelesaian masalah tidak terkekang oleh sikap egois dan pemikiran tidak fokus. Pemikiran abstrak sangatlah menantang. Selanjutnya yaitu kegiatan formal, khususnya dari usia 11 atau hingga dewasa. Dimungkinkan untuk memahami dengan cara yang abstrak dan sepenuhnya simbolis, yang merupakan pencapaiannya utama masalah dapat diselesaikan dengan eksperimen. Jadi pada tahap terakhir ini, segala sesuatu masalahnya dia bakal selesaikan sendiri dengan berbagai cara. Mungkin itu tugas dalam perkembangan masa bayi. Selanjutnya itu ada tahapan perkembangan emosi pada bayi. Perkembangan emosi seseorang terjadi begitu cepat pada tahun pertama kehidupannya. Oleh karena itu, seorang ibu tidak boleh mengabaikan perkembangan emosi di tahun pertama kehidupannya. Biasanya, di usia 0-3 bulan, bayi Anda sekarang belajar berkomunikasi antara 2 emosi dasar yang dialaminya. Yang pertama, kemarahan, dan yang kedua itu kebahagiaan. Ia jarang bisa mengungkapkan emosinya karena keterbatasan fisiknya. Misalnya, biasanya bayi menangis itu menunjukkan tanda lapar atau haus yang dialami pada bayi tersebut. Pada usia 4-7 bulan, pada usia ini sistem saraf bayi Anda mulai matang. Balita Anda mulai belajar bagaimana berinteraksi kepada sesuatu yang membuatnya senang atau tidak bahagia.
Misalnya, mungkin pada tahap ini, bayi mulai tertawa atau menangis ketika ia merasa tidak nyaman. Yang lebih menarik lagi adalah ketika anak-anak bertambah besar, mereka mulai mengenali wajah kedua orang tuanya dan mengetahui bahwa hanyalah orang tuanya yang benar-benar dapat melindungi mereka. Memasuki usia 8 bulan sampai 12 bulan, perkembangan emosi bayi Anda sedang dimulai. Sekarang, ia tidak hanya dapat merasakan kebahagiaan, kejanggalan, ataupun kemarahan, tetapi juga rasa malu dan ketakutan pada kenyataannya. Dalam pertumbuhan emosi bayi Anda, kecemasan adalah tahap yang sangat penting. Oleh karena itu, tidak heran jika anak Anda menjadi lebih bangga ketika di hari ulang tahun pertamanya.